ketemu Gua lagi. kedatangan orang kece, Cok. Iya, iya. Bang Gunggu. Sehat ya? Nggak ada obat. Alhamdulillah sehat walafiat, Bang. Cakepan lu. Iya. Gimana? Ini buluk ya, Bang. Iya. Cuman Habis turun Rinjani. Esa. Iya. Istri gimana? Istri masih kosong. Asli. Itu kalau mungkin katanya sih ya, kan gue masih ada keturunan dari Banten tuh, Sultan Hasanuddin. Katanya sih itu yang jaga, yang bebuyut gue juga, Bang Buyut. yang ngebenteng Oh, yang orang. laki itu. Kan masih ada aran ke Cirebon kan masih ada aliran itu. Ini Bang. Ah, ini kue lah. Eh Bang, kue. Bang. Malah nyari cemilan di luar. Ini Bang kue Bang. Kopi-kopi. Iya, iya. Kayak gitu sih. Tarik kursi itu. Dan pernah gue tersesat juga 5 hari di Gunung Cikuray, Gunung Garut gitu, tersesat. Jadi Cerita nih Bang, ntar. Ntar cerita ya. banyak sih Bang kalau horor-horor. Baru kemarin kejadian tadi Bang, gue yang gue bilang, gue pas lagi istirahat jam 12 malam, hati-hati Gunung Rinjani belum makan tumbal tahun ini. Itu yang terakhir lu naik ke Rinjani. Kemarin. Minggu kemarin. Minggu kemarin lu baru balik dari Rinjani. Pas gue bangun, Pak, sebelah gue itu si Deden. Bang, lu ngomong apa ya? Ayo Den, gue ngiting enak banget ya Den, bisikan gini. Udah Bang, lupain aja. Tetap gue kepikiran, takutnya anak kenapa-napa kan. Iya, iya. Pas Lu bawa berapa orang waktu itu? kemarin 17 orang. 17. Sama Gaet 2 jadi lapas 19. Si Aib juga enggak? Aib enggak, Aib naik juga tapi beda rombongan. Oh. Dia bawa tamu gue juga. Oh, ini Indra Wijaya nih, yang hilang juga nih, Di mana? yang naik gunung mana sih? Muron. Muron. Gunung Muron, diajak ke Gunung Muron. Itu yang di RJL itu yang berempat 3 bulan hilang, tiba-tiba nimbulnya di Cirebon. Nah itu kalau gitu kenapa tuh Bang? kalau cara logika kan nggak masuk ya. Iya. Bang. Tapi yang bikin gua masuk juga ya, itu apa ya? Dia sampai masuk Islam. Iya, Oh, tadinya non-muslim. Iya, dia non muslim. Oh. Dia mualaf tuh baru Mualaf. baru kan itu Bang? Iya, baru juga kan mualaf. Setelah jadi itu masuk Islam. Iya. Ya cara logika kan kenapa dia bisa masuk Islam Bang? Ah. Gitu kan. Di situ sih yang gua antara kalau logika kan nggak bakalan masuk ya kan. Cuman yang bikin dia masuk Islam itu ya itu. Oh, jadi Kejadian dia di gunung pas dia itu. hilang itu Iya. Dibantuin sama yang hal-hal Islam. Oh. Kamu seperti ini, akhirnya ya udah dia percaya dengan Atau Islam. bisa jadi juga nggak Bang syarat gitu. Syarat maksudnya, wah lu gue bantuin tapi lu harus masuk Iya, Islam. mungkin. Kalau feeling gue sih dia karena keyakinan aja. Iya bener sih, semua kan balik ke keyakinan, tapi kan pasti ada faktor X kan, mungkin Iya, ya dia bisa dibantu atau kayak tadi Abang, gua janjiin lu bisa lepas nih tapi lu begini gitu, bukan memaksa kayaknya sih bukan termasuk dalam perjanjian sih Dat kalau kayak gitu. Iya ya. Kayak mana nih, mungkin dia ngerasa wah gua benar-benar dibantu nih pada saat ini gitu. Jadi atas kemauan dia jadi bener, pribadi. bener. Itu. Dan gue bikin yakin gitu, dia bisa masuk Islam gitu dengan setelah kejadian itu Bang, gitu sih. Mungkin Dia langsung percaya hal-hal gaib. Oh, Iya. ternyata di dunia kita ada dunia lain Dunia juga. kayak gitu. Dan banyak lagi sih. Ntar lu ceritain aja pas di depan kamera ya. Siap. Asik. Badru masuk TV. Agak muat. Berbagi pengalaman dong dikit Bang. Kalau seorang pendaki gunung itu tidak aja membutuhkan apa ya, alat-alat tempur untuk menaiki gunung, tapi juga mental, skill, terutama kemampuan untuk bertahan hidup di gunung. Nah, pengalaman Abang gimana sih Bang? Cara bertahan hidup mungkin di Gunung ya. Kalau kebetulan saya selama naik gunung ya Bang Budi ya kita harus mempersiapkan fisik, mental, dan materi. Jadi fisik ini ya, fisik itu usahain sebelum kita mendaki gunung itu kita harus olahraga ya Bang, jogging atau olahraga kecil ya, karena saat di gunung itu yang kita gunakan itu seluruh badan, terutama kaki ya Bang gitu. Jadi ketika di gunung yang benar-benar kita harapin itu ya fisik yang kita ini. Makanya kalau para pekerja atau para mahasiswa yang tiba-tiba langsung besoknya naik gunung sering terjadi kram. Itu sih kram sama perutnya yang sakit gitu, karena belum terbiasa dengan pergerakan gitu. Karena ketika di gunung itu otot semuanya bekerja Pak, tangan, kaki, leher pun bekerja gitu kan, gitu sih. Terus mental, karena di gunung itu kita nggak bisa tebak nih Bang. Satu, cuaca, mungkin di hari ini cerah, nah di atas tiba-tiba kayak kabut, nah terus kayak apa ya, kayak hal-hal yang nggak terduga lah di atas itu. Jadi kalau mental kita bener-bener
belum persiapin, yang terjadi ya turun lagi atau gagal mendaki gunungnya kayak gitu sih. Nah kalau abang sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak masa tersulit di gunung? Iya. Nah akhirnya udah ada mental tempur nih yang digunain gitu, kemampuan untuk bertahan hidup di gunung. Iya. Momen apa tuh yang pada saat itu? Saat itu pernah nih bang, kejadian kabut badai, anginnya sekencang-kencangnya angin bang di situ. Jadi waktu gua naik Gunung Semeru itu tahun 2017. Nah itu pas di puncak nih bang, di pasir, itu angin kencang banget. Jadi disertai oleh badai sama petir gitu bang, kayak petir kilat-kilat petir gitu bang. Siapa sih bang yang nggak ngedon ngeliat anginnya kencang kayak ditabokin angin, terus ada petir. Nah di situ saya sempat belajar kan, petir ketika petir kayak sambaran itu kan ke manusia kan nggak terlalu inian ya, apa kayak handphone kan saya matiin. Nah situ mental benar-benar teruji bang. Kayaknya ulangin dari tadi. Iya nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa terus. Ya dari ini ya. Nah waktu ada nih bang waktu kejadian di Semeru. Jadi saat gua sampai di puncak di pasir nih bang, di situ angin kencang-kencangnya angin bang, dan pandangan pun hanya 1 meter. Setelah itu ya los putih semua. Kebetulan waktu itu lagi bawa tamu 14 orang. Nah di situ apa ya, fisik, mental, gaya cara kita bertahan hidup di situ benar-benar apa ya dipakai gitu bang. Dan mental tuh terutama tuh antara maju dan mundur. Ketika saya maju, ya udah gue yakin Bismillahirrahmanirrahim gue bisa, karena ya pengalaman lah yang membuat kita berani gitu ya, dan materi yang udah kita pelajari sebelumnya kayak gitu sih bang. Dan itu apa ya, kalau mungkin kalau emang pendaki pemula dan mentalnya masih down, dia bakal turun lagi gitu. Tapi saya lanjut bukan karena saya sok berani, karena saya tahu oh ini emang cuaca gunung seperti ini, angin besar dan kilat gitu, dan kabut yang tebalnya minta ampun kayak gitu. Oke. Hal apa yang selalu abang jaga pada saat mendaki gunung dan terutama kalau membawa rombongan atau tim gitu? Iya. Kalau yang saya jaga selama naik gunung itu ketika bawa rombongan, satu logistik mereka, kayak cemilan pribadi, air terutama itu selalu jaga. Dan kedua fisik mereka. Ketika saya melihat mereka itu kayak udah ngedrop, saya ajak mereka untuk diskusi. Nggak tiba-tiba saya tanya kenapa bang kakinya, enggak, saya lagi diskusi dulu, ngobrol bercanda-canda. Lalu saya tanya, bang kakinya kenapa? Agak sakit, ya udah duduk dulu santai, terus saya buru-buru, pelan-pelan tapi pasti, ya gitu. Terus ketika ada teman yang tiba-tiba kayak pernah nih bang kejadian hipotermia. Hipotermia itu penyakit kehilangan suhu panas badan, kan? Udah hampir meninggal. Di situ saya nggak panik bang. Jadi di tenda itu tiba-tiba pingsan. Nah, kita lihat nih dia pingsan, kesurupan atau tidur. Nah, saya lihat, saya cek, ternyata dia hipotermia. Nah, akhirnya saya cek dengan santainya saya, karena dia udah pingsan, keputusan terakhir nih bang, skin to skin antara tubuh manusia dan manusia itu lebih cepat sih. Nah di situ dan setengah jam langsung sadar. Gitu. Mungkin kalau emang kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu dasar-dasarnya, dia itu bisa meninggal karena sering terjadi bang penyakit hipotermia dan berujung dengan kematian. Karena hipotermia itu penyakit paling nyaman, tidur lewat. Oke. Nah, penting nggak menjaga sikap gitu untuk seorang pendaki? Wah itu cukup penting juga sih bang. Karena saat di gunung nih bang, di tempat manapun ya, apalagi di gunung itu masih disakralkan sama salah ya warga sekitar situ bang. Mungkin tempat dia untuk ritual, untuk berziarah di gunung itu ya. Jadi kayak sifat dan kata-kata itu benar-benar dijaga sih. Karena banyak pendaki itu yang pendaki-pendaki mulai ya yang belum tahu ya tata keramanya ya. Banyak yang bilang gini, ah lu lemah banget sih naik gunung, ah lu segitu aja masa capek sih gitu. Dan bahasa kotor keluar semua tuh. Jadi ya tolong dijaga lah bahasa kotor gitu. Apalagi bahasa yang merasa lu tuh sombong, lu tuh merasa hebat. Nah tolong dihilangin, karena di gunung itu benar-benar kita semua sama rata. Bahkan pemandu gunung pun pasti pernah sakit gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih kondisi badan kita seperti apa. Mungkin di gunung lain kita fit, di gunung ini kita ngedrop gitu sih. Jadi masing-masing ya jaga sikap sama jaga inilah attitude ya saat gunung gitu. Karena ketika kita sakit, ketika kita ngedrop atau apa itu, yang kita butuhin hanya teman bang gitu. Jadi ya komunikasi antar teman penting juga sih. Dan untuk sistem navigasi sendiri seperti apa sih? Mungkin selain kompas, mungkin pengetahuan untuk membaca cuaca, membaca lingkungan itu kan balik lagi ya ke insting. Nah, kalau abang sendiri yang diterapkan pada saat mendaki gunung gimana? Kalau saat naik gunung biasa ya, yang selalu saya bawa itu kompas nomor 1, kompas dan fluid. Itu
ilmu navigasi standar tapi yang benar-benar kepake ketika tersesat. Karena ketika naik gunung biasa itu kita nggak mungkin bawa peta, bawa jangkar atau yang lain, enggak. Kompas dan fluid sih, dan webbing sih selalu saya bawa, karena itu apa ya, ketika kita tersesat itu yang benar-benar kepake kompas. Jadi kita tahu mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara saat tersesat. Kedua ya fluid itu ketika buat urgent. Jadi kalau kita tersesat, kalau kita teriak-teriak terus tolong, suara bisa habis dan bisa makan air banyak gitu. Jadi fluid itu lebih efektif lah ya. Jadi treat jadi nggak terlalu makan energi gitu. Dan yang saya pelajarin juga bang, ketika kita tersesat nih, udah mentok nih kita 2 hari nggak tersesat atau 3 hari nggak tersesat, usahain cari punggungan yang paling atas. Kita mencoba untuk naik, karena gunung itu kerucut bang, terutama gunung yang di Jawa ya, kerucut. Jadi kita tersesat, usahain naik, karena lama-lama ketemu punggungan. Gitu. Kalau emang mau turun, silahkan turun, tapi hati-hati jangan terlena sama turunan, karena di gunung itu ketika kita turun banyak itu tebing, nah, banyak yang jatuh ke bawah. Jadi ketika ada turunan kayak nggak yakin, kemudian melipir aja kayak gitu sih bang. Nah bang, kalau melihat faktor fenomena nih bang, ada yang hilang, ada yang nyasar, ada yang bahkan sampai fatalnya meninggal atau jatuh ke jurang atau terpreset, nah seperti yang bang bilang tadi jatuh ke jurang. Faktornya seperti apa bang? Pengetahuan, skill, atau faktor X? Kalau jatuh ya, kalau kayak jatuh atau hilang tersesat ya, atau hilang tersesat ya. Kalau hilang banyaknya juga bang dikaitin sama hal-hal mistis juga nih. Kita ngomong hal mistisnya, karena gunung tempat sakral, banyak pendaki-pendaki yang cukup peka nih bang dalam hal-hal itu ya. Tersesatnya itu istilahnya gimana ya, baru kejadian kemarin ada pendaki tersesat di Sulawesi saat dia buang air kecil, nah tiba-tiba nggak muncul lagi kan. Nah, kata dia sih infonya, dia itu selama berapa hari tuh ngeliat orang lewat tapi dia nggak bisa manggil. Nah, itu mungkin faktor salah satu dari mistisnya juga ya. Kalau dari logikanya, dari dunia Indonesia navigasinya, dia terlalu asik berjalan. Ketika dia jalan naik pertigaan tanpa dia pikir panjang, jalan aja, nah, lama-lama tersesat. Kalau emang dia punya ilmu navigasi, dia pernah belajar, ketika dia tersesat dia bakal berhenti. Di situ dia bakal berpikir perlahan-lahan dan mencoba untuk balik lagi, karena ketika tersesat kita bakal tahu arah balik kemana, jalan utama. Kalau pendaki yang masih baru dan belum punya bekal kayak gitu, dia bakalan terus jalan dengan rasa paniknya dia, dan semakin lama semakin tersesat di hutan belantara. Oke, artinya faktor pengendalian diri atau kontrol diri sangat penting bang. Sangat penting banget, dan ilmu-ilmu standar di navigasi itu penting juga sih. Jadi naik gunung nggak sekedar cuman jalan, foto-foto, pulang, enggak sih sebenarnya. Makanya dibentuk komunitas, terus mahasiswa alam, dan komunitas-komunitas pendaki gunung lainnya sih. Itu jadi untuk belajar hal seperti itu. Hal sepele tapi sangat berguna kita tersesat di gunung. Gitu. Oke, bang. Kalau untuk gunung diidentikan dengan hal mistis. Yes. Nah, tanggapan abang seperti apa, dan mungkin pernah nggak sih mengalami kejadian? Kalau mistis, tahun 2009 saya pernah masuk ke dimensi lain, pasar setan, Gunung Cermai waktu itu. Jadi kejadiannya itu cukup singkat sih. Saya naik 6 orang dari Palutungan, nah, istirahat di pos 4 atau pos 5 saya lupa tuh. Saat saya istirahat maghrib nih bang, menjelang maghrib saya tidur, ternyata di situ saya langsung brek itu dengan pemandangan pasar-pasar zaman dulu bang. Pasar-pasarnya itu kayak apa ya, kayak cewek-cewek pakai kemben gitu kan, terus kayak jual-jualan, dan barternya itu pun masih barter antara barang gitu. Di situ ada ibu-ibu tiba-tiba nyamperin saya dengan mukanya yang marah, semarah-marahnya, emosi. Noise gak bang? Ntar nunggu lewat dulu ya. YouTuber udah tahu noise bisa. Jadi langsung dari yang Ketemu enggak dari awal. Dari awal aja. Ya udah. Dari awal ya. Dari Gunung Cermai. tahun ya. Iya. Oke, yuk. Oke, action. Jadi pernah bang gua kejadian tahun 2009 waktu naik Gunung Cermai. Itu gua masuk ke dimensi lain, dan di sana gua temu pasar setan. Gua posisi berenam. Nah kejadiannya gini bang, jam 5 gua sampai tempat tenda. Di situ gua masak-masak. Nah setelah maghrib, setelah sholat, gua istirahatnya di dalam tenda bang, dan teman-teman masih depan tenda ngopi-ngopi. Setelah dia ngopi-ngopi, tiba-tiba pas gua melek itu
pasar semua bang, dikelilingin pasar zaman dulu. Jadi dan transaksinya masih barter barang gitu kan. Dan itu ada ibu-ibu nyamperin saya marah-marahnya bang, dengan bahasa Sunda yang zaman dulu banget saya nggak tahu gitu kan. Tapi saya paham apa yang dibilangin sama dia. Gitu. Kamu di sini ngotorin tempat kami. Gitu. Lihat warung-warung itu teman kamu kencing di atas warung itu. Si ibu itu. Akhirnya saya bilang maaf. Saya cuma bilang maaf. Karena saya nggak bisa balas bahasanya dia. Tapi saya paham apa yang dicari sama dia. Dan si ibu itu ngambil kayak sapu ya, pengen lubuk saya gitu bang. Tiba-tiba ada sosok bapak-bapak pakaian muslim gitu kayak gamis, pakai udang-udang nyakrin saya. Tahan, katanya. Kamu kenapa? Rasanya gitu ya. Dia udah ngotot depan saya katanya. Dia nggak tahu apa-apa. Oke, lanjut. Halo, tahan. Oke, lanjut. Oke. Dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Dia orang baik gitu kan. Mungkin temannya aja yang salah. Dan temannya pun nggak tahu kalau itu warung gitu. Terus ibu dengan marah semarah-marahnya tetap maki-maki gitu kan. Akhirnya saya sama si ibu ini sama si bapak diajak jalan keliling-keliling pasar itu bang. Saya kayak wisata lah jatuhnya. Tapi si ibu itu masih marah, pengen nunjukin kalau di sini tuh ada kami gitu. Jadi bukan kalian aja. Nah si bapak itu cuma dengan tangannya di belakang seperti ini, jalan kayak ulama gitu lah, pakai gamis, pakai udang-udang gitu. Terus bilang biarkanlah dia berjalan dengan perjalanannya, kita nggak usah ganggu mereka, kata si bapak gitu kan, karena mereka pun nggak tahu kalau ada yang di sini. Si ibu selalu nunjuk warung yang dikuncingin sama teman saya, si ibu itu kan. Kita nggak tahu bang, warung itu kan ternyata saat teman kencing itu warung kan. Saat muter-muter saya pengen kasih air nih bang sama dia. Sama ibu-ibu itu. Iya, sama si ibu itu pengen kasih air, tapi gue nggak mau bang. Saya ya lupa. Tapi saya nggak mau bang, karena apa ya? Saya pernah ingat belajar dulu, ketika kita masuk ke alam lain, jangan pernah makan sedikit pun atau minum di alam itu. Berarti ilmu naik gunung itu kayak gitu bang. Jadi kalau pada saat kita mengalami kejadian itu, kita tidak boleh makan apapun atau apapun yang ditawarkan gitu. Iya. Kenapa bang mitosnya? Jadi bukan jadi pernah belajar aja sih bang. Karena gini, kalau kita pernah makan di alam sana, berarti kita udah menyatu dengan alam itu. Yang ada di badan kita. Kemungkinan kita nggak bisa balik lagi sih. Tapi ini ya, hal-hal yang pernah saya pelajarin gitu ya dari ilmu spiritual gitu sih. Cuman masing-masing kan beda versi gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak minum bang air itu. Nah saya diajak jalan lagi, selalu ditawar-tawarin makanan yang ada di situ. Tapi saya tolak semua. Dan si bapak bilang jangan. Tapi dia nggak ngomong. Jangan. Saya ngeliat, oh ya udah. Itu saya ingat yang guru saya pernah ngomong kayak gitu. Saya jalan, tetap si ibu terakhir marah itu kayak di depan kamar mandi tapi kayak bilik gitu bang. Saya digini-gini. Dan situ kayak ada perjanjian sih bang. Kamu boleh balik, kamu boleh kembali, tapi setelah ini kamu jangan pernah naik ke sini lagi. Ya sampai dari 2009 sampai 2021 sekarang nggak pernah bayar cermin begitu. Nah akhirnya saya sadar, tetap anak-anak tuh berlima udah samping saya semua bang. Kayak saya udah meninggal, kayak mereka tuh paling selawat semua sih, baca doa semua kan, baca selawat. Akhirnya saya tanya, lu kencing di pohon ini ya? Iya gitu. Lu di sini ya weh? Iya. Itu waduh. Dan benar apa yang ditunjuk sama si ibu itu benar. Jadi teman di sini, ya di sini. Dan akhirnya kita minta maaf bareng-bareng, kita baca Al-Fatihah, kita baca doa bareng-bareng. Dan akhirnya istirahat nih bang. Saat istirahat si ibu itu masih nyamperin saya lagi, nyuruh saya pergi di hari itu juga, jangan di sini karena mereka merasa terganggu. Nah, sosok bapak-bapak itu yang nolongin. Bapak itu dia yang, nah ya pas saya balik ke alamnya ini ya. Jadi gini, pas di kamar mandi itu si bapak megang tangan saya belakang, pundak saya belakang. Sudah kamu kembali, nggak usah takut, nggak usah apa ya, nggak usah menurunkan si ibu ini lah. Dia baca. Dan akhirnya saya sadar setelah itu. Setelah saya selidiki, ya itu sosok itu kayak apa ya? Pemuka agama sih gitu. Kita nggak mau, saya juga nggak mau bilang kalau dia itu buyut saya karena saya keturunan. Dan ya setelah kejadian itu saya ngobrol ke para ustadz yang paham dengan ilmu spiritual, ternyata benar saya masuk pasar setan dan disitu ada perjanjian dan udah mau sana lagi gitu, sampai sekarang. Berarti Bang Badrul sebagai pendaki yang tanda petik pendaki expert pengalaman di bidangnya, melihat pengalaman mendaki gunung dikaitkan dengan hal-hal mistis atau supranatural, menanggapinya gimana sih Bang?
Kalau itu saya meyakini sih, kalau di gunung itu ada, bukan hanya kita, ada dunia lain. Karena gunung ya itu emang tempatnya mereka. Ya, contoh kecilnya, ketika ada paranormal, bersihin di rumah dengan banyak setannya, dibuang ke gunung dan di laut. Kurang lebih sih kayak gitu. Apalagi gunung ya, bener-bener pohon semua dan sugesti itu tinggi banget, gitu. Jadi kita percaya, tapi kita nggak usah takut dengan hal itu, gitu. Karena ya masing-masing punya alamnya. Yang penting kita jangan menyinggung alam dia dengan jaga sikap, dengan kita tata kerama kita lah, dan kita selalu baca doa dan selawat selama di atas gunung. Gitu. Nah, berarti cara itu dia bang, kan kalau mendaki pasti ya itu kebelet mau buang air kecil atau buang air besar, itu berarti untuk penentuan tempat-tempat yang akan dibuang kotoran itu gimana bang? Nah, kalau untuk penentuan gini, kita masing-masing keyakinan. Ketika kita mau pipis atau buang air besar, cari tempat, usahain jangan di bawah pohon, gitu. Jadi kayak rumput-rumput ilalang di semak-semak aja. Jadi kita yakinin kalau kita pipis atau buang hajat, ya baca doa, yakin kalau kita baik-baik aja, gitu. Jadi ketika kita buang air kecil, hilangin sugesti-sugesti horornya. Walaupun kita takut gitu ya, yakin aja sih. Karena ya kita nggak tahu ini apa nih, gitu kan. Gitu sih. Ya, bang, terakhir dari saya mungkin tips atau pesan yang mau dibagi nih buat terutama buat penonton atau pemirsa, terutama buat teman-teman yang baru mau naik gunung, baru mau aktif pecinta alam, gimana bang? Kalau saya selalu pesan ke teman-teman sih, jadi naik gunung tuh bukan tempat liburan yang benar-benar aman sih. Jadi sebelum kita naik gunung, persiapin ilmunya bang, ilmu materinya, fisiknya. Jadi usahain ketika sebelum naik gunung lu tahu nih perbekalan apa aja yang harus dibawa, dari peralatan, dari logistik, dari cara-cara kita mendaki gunung. Contoh cara berjalan tuh ada caranya juga, cara bernafas ada caranya juga, cara kita menghadapi cuaca di atas itu seperti apa gitu. Karena di gunung itu berbagai macam situasi bang gitu. Kadang kita pengen cerah, ternyata hujan besar, dan itu rentan hipotermia. Jadi banyak ilmu yang kita gali gitu kan banyak juga tuh di internet hal-hal kayak gitu. Dan usahain ketika naik gunung sama orang yang berpengalaman. Jadi ketika kita semua masih pemula nih berlima, jatuhnya nggak ada tongkat bang, nggak ada arah tujuan gitu. Ketika ada satu yang pengalaman, dia yang bisa ngarahin kayak gitu. Jadi usahain ketika naik gunung itu sama orang yang berpengalaman. Oke, dan mungkin lebih menjaga alam lagi. Betul. Selain menjaga sikap ya bang, Benar. maksudnya tidak buang sampah sembarangan, tidak mengambil apa tanaman Apapun di apapun. sana. Jadi kayak sampah juga ya bang, cukup miris juga sih bang. Padahal saya pernah ke Gunung Jawa Timur baru bulan kemarin itu, di depan ada dilarang buang sampah di sini, sampai ada bacaannya ketika buang sampah di sini jomblo 6 tahun, tapi di situ banyak sampah bang. Dan saya nggak dipikir ya, ada banyak sekitar itu kok sampah masih banyak aja gitu. Mungkin entah males, entah dia pikir tenang ada yang ngurusin ini, ada yang bersihin ini. Jadi tolonglah untuk para pendaki, turun bawa sampahmu. Apa susahnya sih bawa sampah bang? Sampah itu nggak berat kok gitu. Jadi kayak nugget aja kan berat, ketika sampah kan enteng bang, kayak gitu sih. Jadi masing-masing kepeduliannya dan ya sadar diri lah, kayak gitu sih. Walaupun kita belum bisa melestarikannya, setidaknya kita bisa menjaganya. Mas Badru, gunung di Indonesia yang belum pernah lo taikin gunung apa mas? Kalau Indonesia ya, Pulau Jawa alhamdulillah udah semua. Jadi Indonesia ya, Karteng, Jaya Wijaya, dan Loser. Loser yang belum tuh. Di Aceh, rencana tahun ini mau kesana insya Allah. Terus kalau Jaya Wijaya minta dulu kasih nunggu budget. Jadi buat para penonton nih yang pada mau endorse Mas Badru buat ke Kartens, ditunggu ya. Yoi. Thank you Mas Badru. Thank you. Sukses terus ya. Amin amin. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.